Sok, boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang pengembangan syarat dan kode etik guru. Dan materi yang pertama akan disampaikan oleh Nabila Fantika. Kepadanya dipersilahkan. Baik, yang pertama itu ada syarat dan syarat perkembangan guru. Menjalankan tugas profesi keguruan tentu tidak dapat dilakukan oleh semua orang tanpa memenuhi persyaratan, baik persyaratan yang bersifat mengikat maupun tidak. Sebagai profesi, seperti halnya kedokteran, profesi keguruan tentu memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang akan melaksanakannya. Jadi guru melaksanakannya. Baik, persyaratan yang pertama itu ada jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual. Jelas sekali bahwa jabatan guru memenuhi kriteria ini karena mengajarkan melibatkan upaya-upaya yang sifatnya didominasi kegiatan intelektual. Lebih lanjut dapat diamati bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan anggota profesi ini adalah dasar bagi persiapan dari semua kegiatan profesional lainnya. Kedua, jabatan yang menggeluti batang tubuh ilmu yang khusus. Semua jabatan mempunyai monopoli pengetahuan yang memisahkan anggota mereka dari orang awam dan memungkinkan mereka mengadakan pengawasan tentang jabatannya. Yang ketiga, jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama. Anggota kelompok guru dan yang berwenang di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berpendapat bahwa persiapan profesional yang cukup lama amat untuk mendidik guru yang berwenang. Konsep ini menjelaskan keharusan memenuhi kurikulum perguruan tinggi yang terdiri dari pendidikan umum, profesional, dan khusus sekurang-kurangnya 4 tahun bagi guru pemula. Yang keempat, jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang sinambung. Jabatan guru menunjukkan bukti yang kuat sebagai jabatan profesional karena hampir setiap tahunnya guru di samping melaksanakan tugas juga melakukan berbagai kegiatan latihan seperti pelatihan peningkatan mutu pendidikan, kursus keguruan, penataran simulasi, serta pengajaran yang kuat. Yang kelima, jabatan yang menjanjikan karir hidup dalam keanggotaan yang permanen. Di luar negeri, barangkali syarat jabatan guru sebagai karir permanen merupakan titik yang paling lemah dalam menuntut bahwa mengajar adalah jabatan profesional. Banyak guru yang hanya bertahan selama 1 atau 2 tahun saja pada profesi mengajar. Setelah itu, mereka pindah kerja ke bidang lain. Yang keenam, jabatan yang menentukan bakunya sendiri. Karena jabatan guru menyangkut hajat orang banyak, maka baku untuk jabatan guru ini sering tidak diciptakan oleh anggota profesi sendiri. Yang ketujuh, jabatan yang meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Jabatan mengajar adalah jabatan yang mempunyai nilai sosial yang tinggi, tidak perlu diragukan lagi. Yang terakhir, jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin rapat. Semua profesi yang dikenal mempunyai organisasi profesional yang kuat untuk dapat mewadahi tujuan bersama dan melindungi anggotanya. Di Indonesia telah ada Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI yang merupakan wadah seluruh guru mulai dari guru taman kanak-kanak sampai guru sekolah lanjutan atas. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu kode etik yang akan disampaikan oleh Siti Yuliana. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya itu kita menjelaskan tentang kode etik. Pengertian dari kode etik guru berasal dari dua kata, yaitu kode dan etik. Kode artinya tanda yang disetujui oleh maksud tertentu. Sedangkan etik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang memiliki arti watak, adab, dan cara hidup. Landasan moral, kok nggak ada ya ininya. Landasan moral dan pedoman
tingkah laku seorang guru dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai seorang pendidikan disebut dengan kode etik guru. Hal ini disebut dalam pidato pembukaan Kongres Persatuan Guru Republik Indonesia 13 tahun 1973. Dilihat dalam bentuk pembagiannya, maka kode etik dapat dibagi dalam dua unsur, menjadi landasan pedoman dan moral dalam tingkah laku. Jadi kode etik itu harus diterapkan oleh guru dalam pedomannya dan juga moral dalam tingkah laku. Selanjutnya, next. Selanjutnya itu guru harus atau wajib menjalani kode etik terhadap peserta didiknya, yaitu harus bersikap profesional. Karena seorang guru harusnya bersikap profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru. Terus membimbing serta memberikan evaluasi proses belajar, mengajar, dan hasil perkembangan anak didiknya. Jadi seorang guru itu harus wajib banget bersikap profesional. Misalkan gurunya itu lagi capek, lagi ada masalah di rumahnya, tapi ketika sedang memasuki forum mengajar, guru itu hendaklah bersikap profesional. Dan yang kedua itu memberikan bimbingan kepada anak didiknya. Seorang guru juga sepantasnya memberikan bimbingan kepada anak didiknya untuk memahami serta mengamalkan kewajibannya serta sebagai generasi penerus bangsa. Jadi seorang guru itu emang sepantasnya untuk memberikan bimbingan kepada peserta didiknya, karena ya seorang guru kan kerjanya untuk membimbing, mengajarkan gitu. Dan yang ketiga itu seorang guru haruslah memahami karakter peserta didiknya. Seorang guru juga haruslah memahami bahwa setiap peserta didik memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi seorang guru itu harus memahami mana yang pendiam, mana yang nggak aktif di kelas, terus mana yang ambis juga gitu, biar guru tuh bisa cara ngebimbingnya tuh kayak gimana dalam pembelajaran. Yang keempat itu memiliki informasi mengenai peserta didik. Seorang guru hendaknya memiliki informasi mengenai peserta didik. Tujuannya untuk memperlancar proses belajar. Tambahin juga seorang guru harusnya wajib banget memiliki informasi mengenai peserta didik dari orang tuanya, karena kita nggak tahu peserta didik itu tuh ada yang nakal gitu. Takutnya kalau misalkan sering bolos gitu, jadi guru itu tuh tahu informasinya tuh dari orang tuanya. Yang kelima itu pintar dalam mengatur kegiatan belajar mengajar. Seorang guru hendaknya pintar dalam mengatur kegiatan belajar mengajar supaya kelas menjadi kondusif, tenang, dan tidak membosankan. Jadi seorang guru juga harus pintar dalam mengatur kegiatan belajar. Contohnya tuh kayak nggak garing, terus juga pintar mengelola belajarnya tuh jadi happy buat anak-anaknya gitu. Jadi kayak main game dulu sebelum belajar gitu. Terus ya gitulah. Terus nomor 6 itu menerapkan sikap kasih sayang kepada anak didiknya. Seorang guru wajiblah menerapkan sikap kasih sayang kepada anak didiknya agar memunculkan sikap nyaman antara guru dan peserta didik. Seorang guru juga wajiblah menerapkan sikap kasih sayang kepada anak didiknya agar anak didiknya itu nyaman gitu. Kalau misalkan gurunya galak, kan anak didiknya jadi kayak males ya setiap mata pelajaran dia gitu, kayak takut gitu. Jadi seorang guru juga hendaknya bersikap
nyaman untuk diajak bicara. Terus yang ketujuh, seorang guru harus bersikap siap siaga untuk segala kondisi. Seorang guru harusnya bersikap siap siaga untuk segala kondisi yang memungkinkan mengganggu aktivitas belajar mengajar seperti hukum, kesehatan, kemanusiaan, dan lain-lain. Lanjut yang kedelapan, guru dilarang menyalahgunakan sikap profesionalitasnya kepada peserta didik dengan melanggar norma-norma agama, sosial, dan kebudayaan. Jadi buat guru-guru dilarang banget buat menyalahgunakan sikap profesionalnya kepada peserta didik. Yang terakhir itu, guru dilarang menyalahgunakan sikap profesionalitasnya kepada peserta didik demi kepentingan pribadi ataupun kelompok. Jadi itu dilarang banget. Sekian materi dari saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi rumusan kode etik yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Kode etik guru Indonesia ditetapkan dalam Kongres 13 tahun 1973 di Jakarta dan disempurnakan dalam Kongres 16 tahun 1989 di Jakarta. Adapun teks kode etik guru Indonesia yang telah disempurnakan adalah sebagai berikut. Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa, dan negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada Undang-Undang Dasar turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 19 Agustus 1945. Oleh sebab itu, guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan memedomani dasar-dasar sebagai berikut. Yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Terus yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua, murid, dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Yang ketujuh, guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Terus yang kesembilan, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Sekian materi dari saya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Ihsan. Lanjut, Din. Iya, Icunan. Baik, saya di sini akan menjelaskan peran kode etik dalam meningkatkan keprofesional guru. Kode etik sangat penting bagi sebuah profesi, khususnya pada profesi keguruan, karena sebagai tenaga profesional perlu memiliki kode etik guru dan menjadikan sebagai pedoman yang mengatur pekerjaan guru dan pengabdian, yang dimana kode etik merupakan ketentuan yang mengikat semua sikap dan perbuatan seorang guru. Kode etik sebagai landasan dan standar perilaku guru yang bertujuan untuk
secara umum untuk memposisikan guru sebagai pengajar dan profesi yang terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang. Guru dituntut memiliki persyaratan tertentu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik demi mencapainya tujuan pembelajaran. Dan adapun langkah-langkah dan strategi yang harus diperhatikan sebagai berikut, yaitu rekrutmentasi guru dan upaya peningkatan mutu serta profesionalitas melalui kode etik guru ataupun berbagai macam kegiatan baik secara formal maupun non formal. Terima kasih. Lanjut ke moderator. Baik, pematerian telah selesai dan saya akan membacakan kesimpulannya ya. Kesimpulannya yaitu kode etik guru adalah landasan utama moral dan identitas bentukan persatuan guru Republik Indonesia untuk mengantarkan seorang guru dan menjalankan kewajiban sebagai pendidik dan contoh teladan bagi peserta didiknya. Seorang guru dituntut harus menjaga perilaku dalam keseharian, baik di dalam lingkungan pendidikan maupun lingkungan kesehariannya. Seorang guru harus profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, pembimbing, dan memberikan evaluasi pembelajarannya. Kode etik guru berperan penting dalam keberhasilan pendidikan peserta didik. Kode etik guru berisi tata cara seorang guru bertindak dan berperilaku yang baik, berkata yang baik, dan mampu mencontohkan hal baik kepada peserta didiknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi udah.